Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwan. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جعلني الله وإياكم تحت قوله سبحانه جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تملأ الحسنى إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Posisi gini pas Pak ya di telinga, nggak terlalu keras ya. Apa perlu dijauhkan lagi? Gini, cukup, sebenarnya cukup atau yang seperti tadi? Gini ya, Bismillah, pas ya. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang semoga selalu dirahmati, diberkahi oleh Allah, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan, dan semoga Allah mewafatkan kita di atas iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita bersyukur. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat beribadah. Alhamdulillah sama-sama kita bisa sholat subuh berjamaah. Tentunya nikmat ini, yaitu nikmat beribadah ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Nikmat ini hanya Allah berikan khusus untuk orang-orang yang Allah cintai. Nikmat beribadah itu hanya Allah berikan hanya untuk orang-orang yang Allah cintai. Kata para ulama bahwa kalau ada orang yang mereka itu rajin beribadah, contohnya rajin sholat 5 waktu, rajin berpuasa, tapi dia tidak bisa menikmati ibadah yang dia lakukan itu sama saja sebenarnya dia sedang disiksa. Orang-orang yang zahirnya rutin beribadah, tapi dadanya itu tidak merasakan manisnya ketika dia beribadah, itu hakikatnya dia sedang disiksa. Alhamdulillah. Jadi beruntunglah untuk orang-orang yang bisa merasakan kenikmatan ketika dia sedang beribadah. Maknanya apa? Maknanya ya, kita harus selalu berusaha bagaimana bisa kita menikmati ibadah yang kita lakukan. Apapun ibadahnya, kita harus bisa menikmati. Karena apa gunanya ibadah? Tapi hambar. Di dalam diri itu hambar. Ya, masing-masing setiap orang, kata ulama, al-mar'u faqihu nafsah. Setiap orang itu tergantung setiap orang itu lebih mengerti tentang dirinya. Setiap orang dia lebih mengerti tentang dirinya. Apakah dia itu menikmati ibadahnya atau biasa-biasa saja, atau rutin beribadah karena ikut-ikutan. Tapi rasa berat selalu ada. Bukan rasa manis, tapi rasa berat. Na'udzubillah, umma na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang semoga selalu dirahmati Allah. Mungkin karena ini pertemuan yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh
Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan untuk bisa hadir di majelis ini. Alhamdulillah. Tentunya ini adalah suatu kehormatan dan ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Bertambah lagi teman. Alhamdulillah. Jadi perkenalan secara singkat. Nama saya Jundi Abu Dawud. Nama Jundi Abu Dawud. Sirin Dawud. Jundi Abu Dawud. Sirin Dawud. Namanya Jundi, kuliahnya Abu Dawud. Sirin itu ayahnya, Dawud itu kakeknya. Kalau di negeri Arab itu biasanya kalau kenalan itu standar seminim-minimnya itu 4 nama, Pak. 4 nama. Secepat apapun kita berkenalan di negeri Arab umumnya, terkhusus Sudan, itu secepat apapun mesti menyebut 4 nama. Contohnya, Mas buka ya akhi. Siapa namamu? Akhi. Ismi Abdullah Muhammad Hasan Thayyib. Ismi Abdullah Muhammad Hasan Thayyib. Berapa? Abdullah Muhammad Hasan Thayyib. Berarti Abdullah nama dia. Yang kedua Hasan nama ayahnya. Yang kedua, yang ketiga siapa tadi? Ahmad. Kakeknya yang pertama, yang keempat Thayyib. Kakeknya yang kedua. Itu standar kebiasaan orang Arab kalau berkenalan, mereka itu tidak pernah lupa menyebut nama orang tuanya, bahkan minimal kakek 1, kakek 2. Nah, kebiasaan ini perlu ditiru karena ini sebenarnya masuk bagian dari sunnah, artinya menjaga nasab. Kata Umar bin Khattab, ta'allamu ansabakum, pelajari nasab kalian. Jadi kita harus pelajari nasab kita sehingga kita tidak lupa jasa-jasa orang tua kita. Kita ini anak keturunan siapa? Jadi seperti itu Pak ya. Jundi Abu Dawud, panggilan Jundi atau Abu Dawud. Tinggal di Keranggan. Alhamdulillah domisili di Keranggan. Di Keranggan Permai sejak setahun setengah. Sebelumnya dulu sejak 2017 di Serpong, di belakang Mall SMS. Singkat cerita, sekarang di Keranggan sejak setahun setengah yang lalu. Alhamdulillah sudah menikah, punya putra 2. Alhamdulillah putri 2. Alhamdulillah. Mohon doanya para jemaah semuanya, semoga Allah menjadikan Ananda menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Doa khusus untuk saya Pak ya. Ya Bu. Kita berdoa juga untuk, ada doa yang khusus, ada yang umum. Kita berdoa semoga Allah jadikan semua anak-anak kaum muslimin saat ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu umum. Tapi doa khusus untuk saya, semoga anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Jazakumullah khair. Ini salah satu yang menggembirakan, karena kalau didoakan oleh orang-orang yang soleh, jamaah yang rajin, rutin ikut kajian, itu insya Allah doanya mustajab insya Allah. Baik, asal dari Riau, saya berasal dari Riau, Sumatera. Orang tua, ayah Sumbar, bapak Sumbar, mama Riau. Baik. Mungkin lebih kurang seperti itu perkenalannya Pak ya. Alhamdulillah. Baik, insya Allah tema kita di hari yang berbahagia ini yaitu belajar membersihkan hati. Saat ini kita sama-sama belajar membersihkan hati. Seperti mana yang disebutkan oleh para ulama, pelajaran membersihkan hati itu ada kitab namanya Tazkiyatun Nufus.
Insya Allah semuanya sering dengar ya, insya Allah semua tahu. Belajar membersihkan hati atau tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Kenapa kita pilih tema ini? Karena tema ini termasuk tema yang sangat penting. Sangat penting untuk kita semua, terutama yang berbicara. Terutama saya yang berbicara. Semua kita darurat sangat butuh untuk membersihkan hati dan mensucikan jiwa ini. Karena bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, salah satu tugas utamanya para nabi, kenapa mereka diutus, tugasnya para rasul, itu salah satu tugasnya yang paling penting itu apa? Liyuzakkihim. Allah mengutus para nabi kepada kita umat manusia ini agar mereka itu mensucikan jiwa-jiwa kita. Karena kita di dunia ini hidupnya cuma sebentar. Allah beri kita kesempatan untuk hidup di dunia dalam rangka apa? Untuk beribadah. Yang kemudian nanti semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Maka dari itu setiap hamba, setiap kita ini harus bisa dan berusaha untuk memastikan jiwa kita ini harus bersih. Karena nggak mungkin kita bisa bertemu, tidak mungkin kita menghadap Allah tapi jiwa kita kotor. Makanya Allah perintah, Allah utus para nabi dan para rasul. Salah satu tujuan yang paling penting itu apa? Liyuzakkihim, agar para nabi itu mengajarkan kita, membacakan ayat-ayat Allah untuk kita dan mensucikan jiwa-jiwa kita. Nanti agar kita bisa bertemu Allah dalam keadaan yauma la yanfa'u ma'un wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi tazkiyatun nufus ini perlu diulang-ulang, diperdalam, ditingkatkan. Karena semua kita butuh. Apa gunanya kalau kita rajin kajian, rajin ibadah, tapi hatinya kotor, jiwanya kotor, na'udzubillah. Sehebat apapun ibadah seorang hamba, sebanyak apapun perjuangannya, tapi kalau jiwanya kotor, sia-sia. Illa man atallaha biqalbin salim. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas. Di dalam banyak ayat Allah dengan tegas menggambarkan bagaimana pentingnya untuk mensucikan jiwa. Bahkan Allah bersumpah di dalam Al-Quran sampai 8 ayat. Allah juga sering kita dengar Pak ya. Allah sampai bersumpah sampai 8 ayat. Allah yang bersumpah. Kita manusia kalau bersumpah, pernah gak manusia? Ada gak orang yang bersumpah tapi dia bercanda? Itu manusia Pak ya. Berarti serius kan? Kita saja, wallahi awas kamu. Itu serius Pak ya. Ini bayangkan Allah yang bersumpah wasyamsi. Banyak sumpah-sumpah Allah dalam Al-Quran, wal asri, wal laili, dan seterusnya. Tapi di dalam satu surat ini, surat Asy-Syams, Allah itu bersumpah sampai 8 ayat. Itu hanya ingin menegaskan agar kita ini mensucikan jiwa. Karena kalau nggak suci jiwa kalian, jangan harap bertemu Allah. Jangan pernah berharap bertemu Allah. Jangan pernah berharap selamat hidup kalian di akhirat. Waliyadzubillah. Na'udzubillah minan nar. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasyamsi wa duhaha. Demi matahari yang menyinari di waktu duha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, demi bulan yang mengitarinya, wal qamar wan nahari idza jallaha, demi waktu siang yang menyinari, yang terang benderang, wal laili idza yaghshaha, demi waktu malam yang menutupi, was sama'i wa ma banaha. Allah bersumpah lagi demi langit, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan hamparannya, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa kata Allah, wa ma sawwaha,
dan kesempurnaan penciptaannya. Allah menciptakan jiwa-jiwa manusia ini penuh dengan kesempurnaan. Allah menciptakan kita manusia ini penuh dengan kesempurnaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara banyaknya makhluk. Tapi Allah bersumpah juga, celaka kalian orang-orang yang paling sempurna, makhluk yang paling sempurna aku ciptakan, celaka kalian. Kenapa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mensucikan jiwanya, celaka yang mengotori jiwanya walaupun dia makhluk sempurna. Jadi jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu kita ini diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Allah menciptakan kita sempurna bukan berarti final kita ini akan masuk surga. Justru kita dulu pernah apa? Bapak kita dulu, kakek kita dulu di mana? Di surga. Tapi karena jiwa itulah yang menjadikan Nabi Adam diturunkan dan dikeluarkan dari surga. Nabi Adam saja karena jiwanya tertarik, terbawa oleh dorongan innan nafsala ammaratun bisu, akhirnya terbawa untuk mengikuti bisikan yang mengajak kepada keburukan, sehingga Nabi Adam akhirnya berbuat satu kesalahan. Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena berapa kesalahan, Bapak Ibu? Satu. Apa kesalahannya? Makan buah. Ada namanya. Makan buah. Kalau kata iblis, buah khuldi. Jadi nama buah itu buah khuldi, yang menamakan siapa? Buah khuldi. Khuldi itu artinya apa? Kekal. Kalau makan buah kekal. Ternyata dikeluarkan dari hanya gara satu kesalahan. Jiwa yang kotor, yang tadinya seorang hamba yang bernama Nabi Adam di surga, terbawa, tertarik, sehingga berbuat satu kesalahan karena kotor. Seberapalah kotornya? Satu dosanya, satu kesalahannya. Seberapalah kotornya jiwanya? Dikeluarkan dari surga. Nah, itulah bedanya Nabi Adam dengan cucu-cucunya. Adam satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Cucunya berapa kesalahan? Banyak kesalahan tapi berharap masuk surga. Beda nggak, Bang? Beda, Bu, ya? Bedanya sedikit atau banyak? Kalau para ulama bedanya baina sama iwasumur. Bedanya itu seperti perbedaan langit dan bumi. Jadi masih banyak ayat-ayat yang berbicara tentang tazkiyatun nufus. Karena ini sangat menentukan di mana letaknya posisi kita nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an di dalam surat An-Nazi'at 37 sampai 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha." Adapun orang-orang yang jiwanya melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan orang-orang yang mengutamakan kehidupan dunia, tamak dengan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka tempatnya adalah neraka. Orang-orang yang jiwanya melampaui batas, kotor, tidak diperhatikan kebersihan jiwanya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Nerakalah tempatnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang-orang yang takut dengan Rabb-nya Allah, kemudian dia menahan jiwanya, bisikan nafsunya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan jiwanya untuk mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang bisa mengendalikan, membersihkan jiwanya, fa innal jannah, maka surga tempat tinggalnya dan tempat kembalinya. Jadi ayat-ayat ini semuanya, dan masih banyak ayat-ayat yang lain, intinya saking pentingnya kita ini mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa itu sangat penting. Lebih penting mana membersihkan jiwa daripada membersihkan baju? Bisa dijawab Bapak Ibu? Lebih penting mana
nyuci baju daripada menyuci jiwa? Saya ingin mastiin. Kenapa ibu-ibu yang jawab? Yang semangat. Bapaknya gak ada suaranya. Kita ini ada ini. Lebih penting mana? Nyuci baju daripada nyuci jiwa? Jiwa. Itu teori, kaidah, pengetahuan yang semua manusia rata-rata tahu. Ya. Bahkan karena sudah tahu, saking pahamnya, ketika ditanya udah malas jawab. Karena sudah tahu kan? Iya kan? Tapi nyatanya, realitanya mana yang lebih sering dicuci? Baju atau jiwa? Ibu lagi yang semangat. Ya kan? Lebih penting nyuci baju. Lebih penting apa namanya? Kebersihan wajah. Ya Bu ya. Ibu lebih rajin bersolek, ya kan? Merias diri itu kalau di dalam rumah atau keluar rumah Ibu? Bapak yang tahu. Jadi semua kita, fitrah kita ini sudah sama-sama tahu. Fitrah kita itu ada. Mesti jiwa ini harus lebih diperhatikan, harus lebih dijaga. Tapi apa? Makanya kata Nabi, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada yang buruk. Illa ma rahima rabbi. Jiwa-jiwa itu ngikut yang buruk, berbuat buruk, kecuali jiwa yang dirahmati. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Jadi jiwa kita ini asalnya itu rata-rata manusia itu suka diajak kepada yang buruk, ngikut. Kalau ada bisikan yang buruk, ngikut. Kalaupun belum berbuat buruk, ketika ada pikiran masih mikir buruk. Pikiran itu nggak berhenti. Kalaupun dia belum berbuat buruk juga, tapi pikiran buruk itu ada aja. Ada himbauan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Makanya Nabi SAW salah satu doanya yang sering diulang-ulang itu bunyi doanya apa? Allahumma alhimni rusdi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjukku, wa a'idni min syarri nafsi. Dan lindungilah aku dari keburukan jiwaku. Ini salah satu doanya Nabi, pendek, singkat, tapi penting sekali untuk diulang-ulang. Wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, lindungilah aku dari jiwa yang buruk. Sekelas Nabi SAW yang sudah dijamin surganya, manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa, Nabi terus berulang-ulang, Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Allahumma alhimni rusdi wa'idni min syarri nafsi. Jadi penting, saking pentingnya Nabi mengulang-ulang. Jadi kata para ulama bahwa salah satu landasan pokok utama kalau kita ingin membersihkan jiwa kita ini, satu yang paling penting. Dan itu apa? Kalau ingin jiwa kita ini bersih, prinsipnya jangan pernah merasa diri sudah baik. Jangan pernah merasa suci. Ini pokok dasar. Karena kalau ada orang yang sudah merasa baik, kata para ulama, berarti jiwanya kotor. Kalau ada perasaan jiwanya baik, apalagi merendahkan orang lain, itu pasti jiwanya kotor. Ini kaidah ya. Jadi kalau ingin membersihkan hati kita ini, selalu membersihkan hati, dan proses pembersihan itu berpengaruh. Itu caranya apa? Caranya ya, jangan pernah merasa aku lebih baik. Aku sudah baik, aku lebih baik. Merasa diri sudah baik saja tidak baik, apalagi merasa diri paling baik. Merasa diri baik berarti jiwanya tidak baik. Apalagi paling baik berarti jiwanya. Merasa diri bersih berarti jiwanya kotor.
merasa dirinya paling bersih. Berarti ini kaidah apa ya? Sederhana kan? Sederhana. Nah, jadi perasaan, bisikan-bisikan itu, anggapan-anggapan dalam jiwa itu yang menentukan. Dan ini pokok dasar kalau kita membersihkan hati itu, jangan pernah merasa suci. Insyaallah nanti kita sebutkan ayat-ayatnya. Sebelum kita bahas ayat-ayat yang menjelaskan kaidah ini, kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Mensucikan jiwa itu maksudnya apa? Jadi tazkiyatun nufus itu bahasa Arab tazkiyatun nufus. Tazkiyatun itu berasal dari kata zakka yuzakki. Artinya apa? Membersihkan. Kata ulama ada dua arti. Tazkiyah itu artinya yang pertama membersihkan, yang kedua mengembangkan. Dibersihkan kemudian ditumbuh kembangkan. Itu maksudnya tazkiyah. Jadi jiwa itu perlu dibersihkan, kemudian dihias, dijaga, dipupuk dan ditumbuh kembangkan. Itu maksudnya tazkiyatun nufus. Berusaha selalu membersihkan. Dibersihkan dari kotoran, kemudian ditumbuh kembangkan menjadi jiwa yang paling mulia. Menjadi jiwa yang paling mulia, yang paling bertakwa. Itu yang dimaksud dengan tazkiyatun nufus. Membersihkan, kemudian dirawat sehingga tubuh berkembang. Itu maksud dari tazkiyatun nufus. Baik. Jadi jiwa ini itu ada 3 sifat. Jiwa itu ada 3 sifat. Sifat jiwa yang pertama Allah sebutkan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu mengajak kepada yang buruk. Ini tabiat jiwa, selalu mengajak kepada yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sifat jiwa yang pertama itu selalu mengajak kepada yang buruk. Ini tingkatan jiwa yang paling rendah. Jiwa itu selalu mengajak kepada yang buruk. Dan ada banyak orang-orang yang mengikut bisikan-bisikan jiwa kepada yang buruk. Kemudian yang kedua, jiwa yang selalu mencela. Maksudnya jiwa yang selalu mencela dan menyesali. Artinya apa? Kalau dalam Al-Quran Allah menyebutkan dengan nama An-Nafsul Lawwamah, jiwa yang menyesali. An-Nafsul Lawwamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah demi jiwa yang menyesali. Artinya jiwa yang menyesal ketika dia berbuat dosa. Ketika dia berbuat dosa. Jadi dia menyesal. Nah, jadi sifat yang kedua ini lebih baik daripada yang pertama. Nah, jadi kalau masih menyesali itu lebih mendingan. Karena ada orang yang berbuat dosa itu tidak menyesal. Ada Pak ya? Alhamdulillah insyaallah kita masih bisa merasakan. Kalau terlanjur berbuat dosa, kita menyesal. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang yang terlanjur berbuat salah, berbuat buruk, dosa, fahisyah, dzalamu anfusahum, atau dia berbuat zalim terhadap dirinya, dzakarullah. Dia langsung mengingat Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Dia langsung menyesal, kemudian beristighfar memohon ampun. Nah, jadi an-nafsul lawwamah ini sifat ini jauh lebih baik daripada an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Jadi sifat yang kedua ini itu bisa tumbuh, meningkat, berkembang menjadi lebih baik kepada sifat yang ketiga. Sebagaimana juga bisa berpotensi untuk bisa rusak, layu menjadi jiwa yang pertama, yaitu apa? Al-ammaratu bisu. Tergantung orangnya. Tergantung orang yang punya jiwa. Kalau dia mengikuti, berusaha untuk memupuk jiwanya, insya Allah dia akan meningkat menjadi sifat yang ketiga. Kalau enggak, dia akan jatuh ke dalam tempat yang lebih buruk, yaitu an-nafsu al-ammaratu bisu. Yang ketiga yaitu jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang yaitu an-nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata Allah, wahai jiwa yang tenang,
Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan puas dan engkau diridhoi. Fadkhuli fi ibadi. Kemudian kata Allah, masuklah kamu ke dalam hambaku, ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam surga. Jadi an-nafsu, Allah enggak bilang innan nafsa la'amaratun bisu' fadkhuli jannati. Enggak ada kan? An-nafsul lawwamah fadkhuli jannati. Enggak ada kan? Sampai jiwa itu bisa berubah membaik, tumbuh menjadi an-nafsul mutmainnah, menjadi jiwa yang tenang. Itulah jiwa yang berkembang, tumbuh, bersih, suci itu yang disebut dengan jiwa yang tenang. Maksudnya apa jiwa yang tenang? Kenapa disebut jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang itu maksudnya tenang ketika dia beribadah, tenang ketika dia berbuat baik. Setiap berbuat baik, tenang. Ada peluang untuk berbuat baik, dia berbuat. Ada peluang untuk bersedekah, dia berbuat. Tenang dia. Enggak tenang kalau ada kesempatan bersedekah, kalau enggak keluar uangnya. Ya, enggak tenang. Jadi jiwa yang tenang itu tenang untuk berbuat baik, tenang dengan ketaatan. Sebaliknya, gelisah dengan dosa, gelisah dengan maksiat. Nah, kalau kondisi seorang hamba sudah seperti yang ketiga ini, nafsul mutmainnah, inilah yang Allah sebutkan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sini, masuklah, ayo bergabung bersama hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Nah, jadi kata para ulama, tiga sifat ini maksudnya adalah sebuah proses. Proses setiap kita ini mulai dari al-amaratun bisu, kemudian al-lawwamah, kemudian al-mutmainnah. Ini disebut dengan proses tazkiyatun nufus. Proses ini semua kita harus kita lalui, harus wajib, harus berjuang sekuat tenaga. Harus berjuang sekuat tenaga bagaimana kita bisa menumbuhkan, membersihkan, kemudian menumbuhkan jiwa ini menjadi jiwa yang tenang sehingga bisa bertemu Allah. Baik. Ada dua kaidah kalau kita ingin tazkiyatun nufusnya berhasil. Kaidah yang pertama, orang yang ingin bersih jiwanya sempurna dan masuk ke dalam golongan hamba-hambanya dan masuk ke dalam surganya Allah, yang pertama dia harus sadar, dia harus renungi bahwa yang menentukan kesucian jiwa itu hanyalah Allah. Ini poinnya sadar. Sadar, mau merenung, jiwaku ini tidak mungkin bersih, tidak mungkin tenang dengan ketaatan kalau aku tidak sadar bahwa yang mensucikan jiwa itu hanya Allah. Tidak ada satupun yang bisa mensucikan jiwa, termasuk kita, orang yang bersangkutan yang punya jiwa, nggak bisa. Apalagi orang lain. Tidak ada satupun orang yang bisa membersihkan jiwa kita. Siapa? Mau orang kaya, mau orang hebat, apapun statusnya, tidak ada satupun manusia dari teman-teman kita, orang tua kita, saudara kita, enggak pernah. Jadi jangan pernah berharap dari orang. Maksudnya apa? Minta dipuji. Ya kan, disanjung, dipuji. Jadi kalau disanjung, justru kalau ingin disanjung, itu semakin kotor jiwanya. Ini kaidah yang pertama. Bahwa yang mensucikan jiwa itu hanya Allah. Jadi kalau ada orang minta disanjung atau minta disucikan, dianggap bersih, dianggap suci, dianggap mulia, itu justru Allah ancam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro, tidakkah kalian perhatikan, kata Allah, alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Tidakkah kalian perhatikan orang-orang yang mereka itu yuzakkuna anfusahum, menganggap dirinya suci, dirinya bersih. Balillahu yuzakki man yasha. Sesungguhnya hanya Allah yang bisa mensucikan jiwa-jiwa. Hanya Allah yang bisa mensucikan jiwa-jiwa. Allah mensucikan jiwa siapa yang Allah inginkan. Itu hak Allah. Wala yuzlamun. Tidak pernah ada hamba yang dizalimi oleh Allah. Nah, jadi
Orang-orang yang suka dengan suka dengan pujian, dianggap suci atau merasa suci, itu kata Allah justru itu adalah sifat-sifatnya siapa Pak? Sifatnya orang Yahudi, sifatnya orang Nasrani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu wan nasara. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kenapa mereka dimurkai, kenapa dilaknat? Karena mereka itu suka dianggap suci. Ini sifatnya kenapa orang sesat, kenapa Allah murkai? Karena suka dianggap suci atau mengklaim dirinya suci. Wa qalatil yahudu wan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani berkata, "Nahnu abna'ullah wa ahibba'u." Kami ini anak-anaknya Allah, putranya Allah. Kami ini kekasih Allah. Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan wahai Muhammad, katakan kepada orang Yahudi tadi itu, orang-orang yang Nasrani tadi itu, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau jiwa kalian suci, kenapa kalian masih diadab oleh Allah? Masih ditimpa musibah oleh Allah. Bal antum basyarum mimman khalaq. Kalian itu manusia sama seperti manusia lain. Allah yang suruh bilang sampaikan kepada mereka, bal antum basyar mimman khalaq. Kalian itu adalah manusia seperti mana manusia yang lain. Yaghfiru liman yasha. Allah hanya mengampuni orang-orang yang Dia inginkan. Wa yu'adzibu man yasha. Allah akan mengazab, menyiksa orang-orang yang Dia inginkan. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Hanya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Wa ma bainahuma. Hanya milik Allah apa yang ada di antara langit dan bumi. Wa ilaihil masir. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah itu. Ada yang kembali dengan selamat, ada yang kembali disambut dengan azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa qalu, orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan masuk surga kecuali kami Yahudi, kecuali kami yang Yahudi, kecuali kami yang Nasrani. Tidak akan masuk surga. Nah, ini klaim, watak, sifat dan ciri-ciri orang-orang yang suka menganggap diri suci, bersih, ingin dimuliakan, itu sifat orang Yahudi. Na'udzubillah. Jangan sampai Pak ya. Ini mesti ada Pak. Bisikan ini mesti ada kan? Karena tadi Allah sebutkan, jiwa tadi itu apa? Innan nafsa la'amaratun bisu. Jangan diikuti. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, bahwa kesucian jiwa itu adalah karunia, rizki yang Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Kesucian jiwa itu adalah karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Kaidah yang pertama tadi apa Pak? Bahwa Allah lah yang menentukan, yang membersihkan jiwa-jiwa. Itu Allah. Yang kedua, kesucian jiwa itu karunia. Artinya kalau sudah karunia milik Allah, berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali meminta, kecuali berdoa. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu, kalaulah bukan karena rahmat Allah, ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada satupun di antara kalian yang bersih dari keburukan. Semuanya karunia, semuanya rahmat Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tapi Allah akan mensucikan jiwa yang Dia inginkan. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Pernah satu ketika di perang Khandaq, ketika peristiwa perang Khandaq, Nabi SAW bersabda, wallahi, kata Nabi SAW ketika perang Khandaq, wallahi demi Allah, laulallahu mahtadaina. Kalaulah bukan karena kehendak Allah, kita tak dapat hidayah. Wala tasaddaqna, kita tak mungkin bisa bersedekah. Wala shallaina, kita tak mungkin bisa sholat. Semuanya adalah kehendak Allah. Nabi ucapkan kalimat ini ketika perang Khandaq. Kenapa ketika perang Khandaq Nabi ucapkan ini Pak? Karena perang Khandaq itu identik dengan apa? Perang Khandaq itu identik dengan kesulitan. Ya, perang Khandaq itu kondisi kaum muslimin sangat-sangat sulit. Bayangkan pasukan kaum muslimin, para sahabat ketika itu jumlahnya berapa? 2000.
Sementara pasukan musyrikin jumlahnya 10.000. Kemudian musim dingin. Kemudian para sahabat kelaparan. 2.000 akan melawan 10.000. Kedinginan, kelaparan. Sementara para sahabat harus menggali parit 5 meter lebarnya, panjangnya puluhan kilo. Makanya kata Nabi, wallahi la wallah mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sabarna. Kalaulah bukan karena Allah kita enggak dapat hidayah. Kalaulah bukan karena Allah kita enggak mungkin bisa bertahan di atas hidayah sampai wafat. Jadi kesadaran dua kaidah tadi insya Allah bisa membantu kita untuk bisa mensucikan jiwa. Proses tazkiyatun nufus. Proses mensucikan jiwa itu ada dua. Yang pertama at-takhliyah. Yang kedua at-tahliyah. Dua saja, Pak. Proses membersihkan jiwa itu yang pertama at-takhliyah. Jiwa itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dari kotoran, dari penyakit-penyakit. Kalau jiwa sakit itu seringnya tidak terasa. Tapi kalau fisik sakit terasa kan? Ada nggak orang sakit perut tapi nggak terasa? Ada Pak? Ibu ada? Sakit tangan, sakit apa lagi? Sakit kepala, semuanya terasa. Tapi kalau sakit jiwa terasa Pak? Enggak ya? Nah, jadi penyakit jiwa ini nggak terasa, ya kan? Kalau nggak terasa, gimana membersihkannya? Gimana menyembuhkannya? Nah, ini artinya, maknanya apa? Maknanya membersihkan jiwa itu kata para ulama itu sulit, butuh perjuangan. Yang pertama at-takhliyah, membersihkan, dibersihkan dulu. Kemudian baru at-tahliyah, diisi, ditumbuh kembangkan, dirawat. Baik, at-takhliyah, dibersihkan dari semua yang buruk-buruk, dosa-dosa, perbuatan yang buruk, perbuatan maksiat. Baik, termasuk kata para ulama, salah satu yang paling penting untuk dibersihkan jiwa ini dari apa? Yang pertama at-taswif. Nah, ini hati-hati Pak. Ini informasi penting yang harus kita garis bawahi, dipegang kuat-kuat. Jangan lupa. Agar jiwa kita ini selamat bersih, jauhi at-taswif. At-taswif itu dari kata saufa. Ada yang tahu arti saufa apa? Saufa adhabu. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Saufa apa? Saufa ta'lamun. Saufa itu sama dengan sa'adhabu. Ana sa'adhabu. Saufa adhabu. Artinya akan. Masya Allah. Ada belajar bahasa Arab? Ada jadwal? Ada ya? Alhamdulillah. At-taswif atau orang yang suka dengan taswif atau saufa artinya menunda-nunda. Jadi kalau ada bisikan untuk menunda-nunda itu berarti orangnya dalam bahaya. Seorang hamba sedang berada dalam bahaya kalau dia suka menunda-nunda. Maksudnya apa? Menunda-nunda untuk berbuat baik. Padahal kebaikan itu sudah dibuka oleh Allah. Pintu-pintu kebaikan sudah dibuka, tapi dia tunda, nantilah. Menunda-nunda untuk berbuat baik dan juga menunda-nunda untuk berhenti dari berbuat buruk. Berhenti apa? Menunda-nunda untuk bertobat, nantilah. Ada himbauan terasa di dalam dirinya. Aduh, banyak dosaku, enggak tenang dengan dosa. Tapi dia buat juga kan? Enggak berhenti. Kenapa? Karena sudah candu. Kata para ulama, al-ma'siyatu laha akhwat. Maksiat itu ada teman-temannya, ngajak terus. Makanya jangan pernah meremehkan satu dosa. Karena kalau sudah satu maksiat dilakukan, itu akan ditarik terus untuk berbuat maksiat. Jadi kata para ulama, ini poin pertama yang para ulama sebutkan dalam kitab-kitab. Salah satu yang paling utama yang harus diwaspadai kalau ingin jiwanya bersih, waspada dengan taswif. Jangan suka menunda-nunda. Kalau Allah mudahkan kita bersedekah, ada kota infak, ada yang butuh pertolongan, ya kan?
ada lembaga pendidikan, lembaga yayasan, lembaga dakwah, anak yatim duafa, atau tetangga, atau anak kandung sendiri kan, ada istri, tolong bantu, ya kan, berbakti, ngasih orang tua hadiah, semuanya ada kesempatan baca Quran, sholat malam, jangan ditunda-tunda. Ada sebuah perkataan sangat-sangat indah, perkataan yang sangat bermanfaat, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, "Idza fataha Allahu laka babal qiyam, fala tanzuru ila an-na'im." Kalau Allah buka pintu, kalau seandainya Allah membuka pintu untukmu, pintu sholat malam, jangan melihat kepada orang yang tidur. Jangan lihat-lihat orang yang tidur. Artinya apa? Terkadang kita ini kan tiba-tiba pengen bangun malam, Mbak ya. Gak ada kendala kan, gak berat. Biasanya berat, tapi kadang-kadang bangun-bangun gitu aja kan. Nah, artinya Allah sudah buka pintu. Allah sedang membuka pintu untuk kita itu untuk sholat malam. Fala tanzuru ilan naimin. Jangan tengok kiri kanan. Bangun, ambil wudhu, sholat malam. Jangan lihat orang yang tidur, karena kalau lihat orang tidur lama-lama, ya kan? Ya, kenapa itu, Pak? Nantilah. Apalagi sekarang zaman HP kan, ya kan? WA, berita, ya kan? Kayak kata orang, taswif itu bahaya, karena kesannya nggak maksiat kan? Taswif itu sering kita menganggap biasa aja kan? Apa kan nggak dosa, kan sunnah, kan padahal kita butuh dengan yang sunnah kan? Yang menghapus dosa-dosa kita itu justru yang amalan sunnah itu yang bisa menghapus dosa-dosa. Yang mendatangkan rezeki itu bisa jadi dari amalan sunnah itu. Nah, jadi idza fatahallahu laka babal qiyam fala tanzuru ila an-na'imin. Jangan tengok-tengok orang yang tidur, karena kalau lihat orang tidur lama-lama tidur. Wa idza fatahallahu laka babas siyam. Kalau Allah buka pintu puasa, fala tanzuru ila al-muftirin. Kalau Allah buka pintu puasa, jangan tengok-tengok orang makan. Lama-lama nanti pengen, apalagi nggak sahur kan? Jadi kalau sudah puasa Senin atau puasa Kamis atau puasa sunnah yang lain, nggak sahur sekalipun, kalau memang sudah terlanjur puasa, ya kan? Jangan tengok-tengok. Nantilah. Dia sudah puasa, tapi nantilah lain kali puasanya batalin dulu aja kan? Nantilah. Wa idza fatahallahu laka babal jihad fala tanzur ila al-qa'idin. Kalau Allah buka pintu jihad, jangan lihat pada orang-orang yang duduk-duduk. Ya, terbuka pintu perjuangan, pintu jihad, masuk ke dalam pintu itu. Karena Allah yang membuka. Nanti bisa jadi tidak terbuka lagi. Seperti itu pintu sedekah, pintu berbakti, pintu tilawatul Quran, pintu belajar, hadir majelis ilmu. Semuanya setiap Allah buka, jangan tengok kiri kanan. Jadi penyakit yang berbahaya itu namanya taswif. Nantilah. Apa kata Nabi? Nabi SAW pernah memberi nasihat yang sangat indah kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti seorang pengembara. Itu pesan Nabi untuk kita semua, Pak. Pesan Nabi untuk kita, waspada dengan taswif. Kita ini di dunia bersikaplah seperti orang asing. Kalau bisa bersikap seperti orang asing, insya Allah dia jiwanya bersih. Maksudnya apa? Kata Nabi setelah itu, kun fid dunya ka'annaka gharibu aw abir sabil. Idza amsayta fala tantadhir as-subah. Kalau kamu sudah masuk waktu sore, jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta, kalau sudah masuk pagi, fala tantadhir masa. Jangan tunggu sore. Jangan ditunda-tunda, nantilah. Masih sore, nantilah. Sudah sore, belum pagi. Sudah pagi, nantilah, belum sore. Jadi wa khudh min sihhatika limarad. Mumpung masih sehat, gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa khudh min hayatika limaut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunakanlah hidupmu sebelum datang matimu.
Jadi yang pertama at-taswif, harus dibersihkan. Yang kedua, hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia. Cinta dan tamak dengan dunia. Nah, cinta dan tamak dengan dunia ini nggak bisa dilihat. Karena letak cinta dan perasaan suka tamak itu di mana? Hati. Kadang kita nggak merasa. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Jadi waspada dengan cinta dunia, tamak. Na'udzubillah. Karena kalau sudah masuk ke dalam lubang yang bernama tamak itu, na'udzubillah. Biasanya kata para ulama, orang kalau sudah tamak itu dia kurang bersyukur. Ciri orang yang tamak itu kurang bersyukur, kurang puas, terus. Bahkan kata Nabi, ta'isa abdud dinar wa dirham. Celaka orang yang gila harta. Wa ta'isa abdud dinar wa dirham wal qatif wal qamisa. Hamba uang, hamba harta, hamba pakaian. Mikirin baju terus. Ya, mikirin baju, ingin ganti baju terus. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dia dikasih, dia ridho. Kalau enggak dikasih, dia tidak ridho. Jadi ini yang harus waspadai, bersihkan jiwa itu dari cinta dunia. Kemudian jauhkan diri dari sombong, hati-hati dengan sombong, hasad, merendahkan orang lain. Kemudian di antara penyakit ataupun kotoran jiwa yang harus dibersihkan itu suka pengen tahu aib orang lain. Kepo, ingin tahu aib. Suka mendengarkan aib orang lain, keburukan orang lain. Nah, ini waspada. Karena kalau sudah tahu aib orang lain, itu nanti bawaannya apa? Aku lebih baik. Jadi kalau tahu aib orang lain, kalau ada perasaan suka, senang dengan aib orang lain, nah itu penyakit ataupun kotoran yang harus dibersihkan. Kalau tahu aib orang lain, langsung kita berusaha untuk menutupi. Setiap kita mendengar aib orang lain, prinsipnya kata Nabi, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aib saudaranya muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Aib orang lain jangan sering didengar. Kalau terlanjur dengar, doakan. Ini terkhusus lagi dalam Al-Quran. Allah mengkhususkan nasihat untuk para wanita dalam bab ini. Untuk para wanita. Allah pernah mengingatkan dalam Al-Quran secara umum dan khusus untuk perempuan. Ketika Allah melarang kita untuk mengolok-olok, membuka aib orang lain, Allah ungkapkan secara khusus untuk para wanita. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang beriman, janganlah satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Bisa jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kemudian kata Allah, wala nisa, khusus untuk para wanita, wala nisa min nisa'i. Jangan sampai para wanita mengolok-olok wanita yang lain. Ini khusus, Allah khususkan. Asa ayakunna khairan minkum. Bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik daripada wanita yang mengolok-olok. Artinya para wanita ini sering terjadi suka mengolok, suka tahu aib orang lain, akhirnya gibah, merasa diri lebih baik, lupa dengan aib sendiri. Caranya gimana agar sifat suka mengolok itu hilang? Caranya tanamkan di dalam benak bahwa aibku lebih banyak. Aib dia itu enggak seberapa. Aibku lebih banyak tapi Allah tutup. Tanamkan di dalam benak bahwa aib ini lebih banyak. Insya Allah rasa dan sifat itu akan hilang. Nah, setelah dibersihkan, masih banyak sifat-sifat yang buruk yang lain. Tapi kata para ulama, sifat-sifat yang paling sering yang berbahaya itu at-taswif, cinta dunia, sombong, iri dengki, kemudian suka pengen tahu aib orang lain. Kemudian at-tahliyah. 6 menit lagi, Pak. Yang pertama at-tahliyah, at-tahliyah.
dikosongkan terus dibersihkan. Teorinya itu dikosongkan dulu, baru diisi, baru dihias. Teorinya gitu. Tapi praktiknya kata para ulama, dua-duanya jalan. Ya Pak ya? Karena kalau dikosongkan dulu, kalau orang sufi kan gitu kan, dikosongkan dulu, dikosongkan otaknya. Akhirnya yang masuk siapa? Setan, jin. Itu akidah rusak, itu akidah. Na'udzubillah. At-tahliyah. Yang pertama at-tahliyah, khalian, at-tahliyah dikosongkan, dibersihkan. Yang kedua at-tahliyah, pakai ha, baru diisi, dihiasi, diisi. Yang sebelumnya isinya kotoran, kemudian diisi, dikosongkan, kemudian diisi, dihias. Kemudian diisi dan dihias, kemudian dipupuk, dirawat, dikembangkan sampai jiwa itu menjadi jiwa yang bersih. An-nafsul mutmainnah. Baik. Jadi bagaimana cara menghiasi jiwa itu, mengembangkan jiwa itu menjadi jiwa yang sempurna, yang tenang, an-nafsul mutmainnah? Caranya yang pertama, yang paling utama apa? Berdoa. Jangan meremehkan doa. Doa itu perkara yang besar. Bahkan kata Nabi SAW, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Senjata orang beriman itu bukan yang paling kokoh itu apa? Bukan meriam, bukan senapan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu insya Allah senjatanya orang mukmin. Apa contohnya doa? Minta sama Allah agar jiwa kita dibersihkan. Doanya apa? Kata Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi, berilah jiwaku ini takwa, ketakwaan, wa zakkiha, sucikanlah jiwaku ya Allah, anta khairu man zakkaha, engkaulah yang maha mensucikan jiwa, anta waliyuha, engkaulah maha pelindung jiwa, wa maulaha, dan engkaulah yang menjaganya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini harus berlatih ya Pak, yang belum hafal dihafal, sering diulang-ulang. Ya. Seringnya orang-orang itu yang awam ya terutama ya, itu sering doanya Pak, Allahumma firli wali walidayya. Memang bagus. Ya kan? Kita mendoakan orang tua kita ya, tapi jangan lupa doakan jiwa kita ini. Kalau kata Ibnu Jauzi rahimahullah, ada satu ungkapan lagi Pak, perkataannya Masya Allah. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, melawan musuh di medan perang, bertempur pakai senjata, tantangannya nyawa, itulah jauh lebih ringan daripada melawan jiwa. Itu kata Ibnu Jauzi rahimahullah. Itulah pentingnya jiwa itu, harus kita pelajari dalam-dalam. Melawan musuh di medan perang itu lebih ringan daripada melawan jiwa. Ya kan? Banyak orang itu kalau berdoa dia minta lindung, pikirannya itu berlindung dari keburukan orang-orang luar. Tapi jarang orang yang minta berlindung dari keburukan jiwanya. Padahal kata Ibnu Jauzi, orang-orang keburukan orang luar, musuh itu enggak seberapa. Karena jelas kalau kita berperang, bertempur, musuhnya jelas. Musuhnya kita benci, ada semangat untuk nyerang kan? Tapi kalau jiwa, semangatnya memusuhi jiwa ini gimana? Melawan jiwa gimana? Semangat ngikutin kan? Keinginan kan? Nah itulah. Jadi melawan jiwa itu jauh lebih berat daripada melawan musuh. Artinya apa? Artinya ini serius. Ini mendengar tazkiyatun nufus, kajian tazkiyatun nufus aja. Padahal kan dia nggak paham kan? Tazkiyatun nufus apa sih? Jadi berdoa. Tadi doanya Allahumma ati nafsi dan seterusnya, dan juga tadi ada juga doa yang kita sebutkan, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Kita bagi petang juga, Allahumma alimal ghaibi wa syahada fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki. Baik. Berdoa. Kemudian sering-sering mengingat kematian. Minta tambah waktu 5 menit bisa? Boleh ya Ustaz ya? Yang kedua, menghiasi jiwa
ditumbuhkan dengan sering-sering mengingat kematian. Orang yang sering mengingat kematian, sering Pak ya, bukan sekali-kali. Bukan sekali-kali, sering-sering mengingat kematian itu insya Allah menjadikan jiwa semakin bersih. Kata Nabi SAW, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Perbanyak aktsiru. Nabi nggak bilang sekali-kali, tapi sering. Orang kalau sudah sering ingat kematian, insya Allah semangat maksiatnya berkurang, bahkan bisa-bisa hilang. Tapi kalau jarang mengingat kematian, semangat apa? Semakin semangat ngapain? Semangat dengan maksiat, na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi banyak-banyak mengingat mati. Salah satu cara mengingat mati itu ya lewat kuburan atau masuk ziarah kubur. Kemudian muhasabah, cara menghias jiwa, mengokohkan jiwa itu tumbuh kembang menjadi jiwa yang mutmainnah, yaitu muhasabah, sering-sering evaluasi, muhasabah diri. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada sebuah nasihat dari beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum diri kalian dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum diri kalian ditimbang. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Karena kata Umar, kalau kalian sering bermuhasabah di dunia ini hari ini, besok nanti di akhirat hisabnya jadi ringan. Yang paling banyak muhasabahnya, yang paling ringan hisabnya. Kata para ulama, standar normalnya muhasabah yang bisa meringankan hisab kita nanti di akhirat itu standarnya setiap malam menjelang tidur. Hebat. Kalau bisa bermuhasabah itu sebelum tidur terus rutin, insya Allah akan menjadikan hisab kita lebih ringan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kemudian berikutnya, agar jiwa kita bersih itu, kalau ingin jiwanya bersih, sering-sering buruk sangka. Senantiasa berburuk sangka. Kepada siapa? Kepada diri. Sering berburuk sangka terhadap diri. Jangan buruk sangka kepada orang lain. Realitanya banyaknya kemana? Buruk sangka ke orang lain. Kemudian jangan kepo, kata ibu tadi. Jangan kepo. Kalau tadi kan aibnya, sekarang urusan orang lain. Jangan biasakan ingin tahu urusan orang lain, karena itu akan membuka peluang untuk rusak. Jaga mata, jaga telinga, jaga hati. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri tanda-tanda baiknya Islam seorang hamba itu meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Sibukkan diri dengan urusan sendiri, urusan pribadi, urusan keluarga, anak istri, baru orang lain kalau memang mereka butuh. Allah Ta'ala alam. Mungkin demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sesuatu yang tidak terlihat, kita tidak tahu bentuknya. Jiwa. Kemudian ruh. Kalau ruh itu biasanya Allah menggambarkan dalam Al-Quran itu dengan istilah lain. Dengan istilah ruh itu Allah tidak sebutkan ruh itu punya keinginan. Kalau jiwa itu punya keinginan, sama-sama tidak terlihat, tapi ada. Tapi Allah sering menyebutkan jiwa itu mesti ada keinginan. Kalau ruh itu tidak. Kemudian nyawa. Ya, kalau nyawa itu ya pemisah antara ruh dan jasad. Ya, ini hanya istilah. Istilah-istilah ini tidak darurat untuk ditelusuri lebih dalam begini, enggak.
cukup kita mencukupkan dengan poin yang urgensinya apa. Ya, ada yang serupa tapi tidak sama, mirip-mirip. Kemudian hati. Ya, hati itu apa, Pak? Hati itu terkadang Nabi menyebutkan bahwa hati itu adalah raja. Artinya hati itu adalah pengontrol. Jadi setiap nas disebutkan dalam hadis, terutama ya intinya salah satu yang masyhur yang sering dibahas itu sesuatu yang menjadi pemimpin di dalam diri seseorang. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu. Ya mungkin lebih kurang seperti itu. Seperti yang kita dengar lah. Kalau makna lebih dalamnya nanti ya, tapi sih nggak terlalu darurat sih kalau untuk dibeda-bedain, kecuali ketika Allah menyampaikan urgensinya apa. Seperti tadi inna nafsa la amaratun bisu. Kalau ruh, apa contohnya, Pak? Kalimat ruh. Serupa, ada ruh kalimat dalam Al-Quran. Kalau malaikat Jibril juga pernah disebut dengan ruh. Ya kan? Jadi istilah itu macam-macam. Allahu a'lam, nanti mungkin bisa ditanyakan ke ustaz yang lain, mungkin bisa lebih dalam. Atau nanti kalau pertemuan berikutnya nanti kita bisa bahas. Wassalamualaikum lakum. Baru sama-sama belajar juga. Sudah, Pak? Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita. Kalau ada umur panjang bolehlah kita. Boleh ya? Sampai ketemu di keranggan insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.